Namanya ridho, kalau itu nggak diridhoi Allah. Orang Islam haram dinikahin laki-laki Ya. Muslim. Ya. Makanya mau tidak mau daripada dia udah ngancem kalau nggak nikah sama dia, saya bunuh diri. Terpaksa, ya itu nggak terpaksa, dengan ikhlas dan ridho pakai kitab ini dipisahkan. Tapi jangan untuk misalkan Pak Yusuf dan istrinya. Nah, itu yang nggak boleh. Persepsinya di sini sebetulnya ya salah persepsinya. Sihir enggak kalau kayak gini? Loh, ini aja dari awal bukan sihir, asma Allah. Kalau di sini ada negatif yang sampai di sini untuk menyakiti orang, sebelum kamu praktekkan maka musyawarah dengan 40 kiai. Kalau di antara 40 kiai sudah setuju, silakan. Tapi kalau di antara satu saja nggak setuju, berarti nggak boleh. Oh, berarti Anda siap memberikan tantangan kepada ustadz yang mengatakan bahwa ini sihir untuk membadah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya akan membahas kembali lebih detail tentang kitab Manbaul Hikmah dengan Ustadz Somad Ash-Shawki. Nah, beliau adalah salah satu ustadz yang mempelajari kitab Manbaul Hikmah, kemudian juga kitab Syamsul Ma'arif. Ya. Nih, ustadz nggak kaleng-kaleng nih, banyak mondoknya, kemudian juga menamatkan, tidak hanya mempelajari ya. Tidak hanya mempelajari. Ya, alhamdulillah. Selama ini ketika ada orang yang butuh hajat gitu, kita sering ngambil dari kitab-kitab ini. Oh, dari situ ya. Yang kiranya memang tujuannya lurus. Oh, tujuannya lurus. Ya. Memang ada yang tidak lurus tujuannya? Ya banyak, iya kan? Karena sekarang kan banyak itu tujuan seperti itu. Iya. Oke, Ustadz, begini Ustadz, memang siap. Banyak di situ itu kaifiat ayat-ayat Al-Quran yang dibahas secara detail, kemudian dipisah-pisah atau menjadi wafak dan isim dan lain sebagainya ya. Nah, tempo hari itu sempat viral bahwa kitab ini isinya adalah sihir. Nah, saya pengen lebih detail kembali gitu kan ya. Mungkin ada yang baik-baiknya, kemudian juga ada hal-hal yang membahas masalah ilmu-ilmu seperti itu. Memang ada di sini. Sebetulnya kalau di sini segala hajat ada. Oke, iya. Untuk sarana, wasilah, doa maupun zikir yang untuk mencapai sesuatu yang diinginkan ada. Kalau ketika kita pakai zikir sebetulnya man syaghalahu an dzikri ataituhu afdala ma utiyas sailin. Itu sebetulnya kalau kita pakai zikir pengen mencapai sesuatu yang kita hajatkan, nah itu lebih hebat daripada yang selalu minta sebetulnya. Oke, gitu ya. Ya, makanya di sini ada yang namanya zikir termasuk Asmaul Husna. Ada di sini. Ada. Plus manfaat zikir Asmaul Husna. Ya, tata caranya dan lain-lain. Asmaul Husna itu kan ada namanya sifat al-kamal. Ada sifat Allah al-jalal. Iya. Al-kamal sifat Allah itu ya Kamal. Sempurna. Kamil ya. Sempurna begini. Kan ketika kita mengatakan sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razak, itu kan enak semua. Ya, betul. Allah Maha Kasih Sayang, Allah Maha Kasih Rezeki, gitu kan. Terus lagi Allah apa? As-Salam, memberi keselamatan. Tapi kan ada sifat-sifat Allah yang justru ketika Allah Maha memberi keselamatan, tapi kadang Allah punya sifat Al-Muntakimu. Oke. Nah, makanya ketika kita memakai dua asma ini pasti berbeda dong. Ini kaifiatnya, ya. Dan tujuannya pasti beda, beda. Iya. Gitu. Nah, seperti apa nih? Gini misalkan saya contohkan. Sekarang di yang lain lah. Di kitab Manbaul Hikmah. Halaman berapa ini? 202. Ya. Isinya apa nih? Nah, saya sebutkan ini. Sebetulnya sekarang saya sebutkan sedikit aja. Iya. Asmaul Husna yaitu Ya Razak. Ya Razak, oke. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Oke, iya. Allah punya nama-nama yang bagus. Maka berdoalah kamu minta kepada Allah dengan asmaul husna tadi. Iya. Ya Fatah, Ya Razak, Ya Alim, Ya Hafid dan lain-lain. Iya. Nah, sekarang saya contohkan kecil lah. Nah, ini manfaat dan sir
yang terkandung di dalam Ya, Asmaul Husna ya. sifat Allah Ar-Razzaq. Ya, ya. Wa ammasmuhu ta'ala Razzaqu. Adapun asma Allah Ar-Razzaq atau Razzaqun yang maha pemberi rezeki, iku fahuwa mangko utawi asma Allah Ta'ala Razzaqun iku min adzkari Mikail, saking dikirim malaikat Mikail. Iya, iya, iya. Jadi ya Razzaq itu dikirim malaikat Mikail itu. Oh, itu seperti itu ya. Iya, makanya penyesuaian Mikail itu kan tukang bagi rezeki. Ya karena memang dikira ya Razzaq. Oh, iya, iya, iya. Wah, baru tahu ya? Ya baru tahu. Jadi pemirsa yang pengen isi terbuka rezekinya, kemudian ya Razzaq, kemudian Fatihah ke itu dikirnya malaikat Mikail. Mikail ya. Ya kalau sering dikir sama dengan dia, aku cinta kepadamu. Iya, aduh. saya ini loh. Saya amalkan nih. Kita teruskan dulu. Oke, silakan. Kan udah ijazah tadi. Oh, iya. Jangan banyak-banyak, ntar bingung. Oh, kitab segini diamalkan semua, bingung malah nanti malah nggak ngamalkan, repot. Ngalahi tetap ingat atas Mikail, opa aslamatu keselamatan. Walayat turulan orang zikir hu ing ya Razzaqu. Razzaq pakai ya Razzaq. Iya. Sopo akadun seseorang wong suwiji illa yasaro kejaba gampangake sapa Allah Gusti Allah mahu maling wong akad. Gampangake to ngamahu ing makanane akad wasyarabahu lan cari minumnya. Oke, ya, ya, ya. Tidaklah seseorang zikir istiqomah memperbanyak dengan lafaz asma husna ya Razzaq. Maka Allah akan mempermudah orang tadi di dalam mencari makan, mencari minum, dan mencari rezeki. Iya, iya, ya. Amin. Ya. Ya, lanjut. Ya. Kemudian wal maksuma lahu minar rezeki, dan mendapatkan bagian dari rezeki. Oke. Kaya, cukup. Iya, iya. Ya mungkin jadi bisa cukup, bisa jadi ya kaya, bisa jadi ya memang datang rezeki kaya nasib. Rezekinya itu berkah, mengalir istilahnya gitu. Ya kalau saya kan nggak punya pekerjaan, nyatanya bisa makan dari dulu di Jakarta. Pengamal masalah. Iya, pengamal gitu. Iya. Ada saja rezeki ya. Oke, ya. Ya ada aja dari dulu. Iya. Alhamdulillah lah. Nah itu sebagian kecil. Ya sebagian kecil aja itu yang contoh yang paling apa? Yang paling ini ya, simple gitu. Yang paling simple. Iya. Sama sebetulnya Asmaul Husna itu tergantung. Tergantung arti. Biasanya zikir itu tergantung arti yang terkandung di dalam makna tersebut. Ya. Misalkan kita baca ya assalam, pasti ketika seseorang sering baca ya salam, insya Allah dia akan selamat dimanapun berada. Oke, iya, iya, ya. Kalau orang belum ngaji memang kan nggak tahu. Alias ketika di sini seolah-olah ada negatif, seolah-olah wah itu sihir. Sihir begitu kan ya? Seolah-olah. Karena belum tahu. Sekarang gini lah. Belum tahu, kemudian juga tidak mendalami itu kan ya? Ya enggak, belum tahu. Kalau itu kan untuk nyakiti orang, itu kan untuk A B C. Ya. Terus berikan itu kalau untuk nyakiti orang karena itu berarti itu sihir. Ya, saya contohkan sekarang. Iya. Yang kira-kira ini unsurnya kalau dibahas itu ya sedikit menginjak kayak apa tadi bahasanya kesimpulan orang kalau nggak tak terangkan pasti dia akan menyimpulkan itu sihir itu ya. Kalau saya nggak terangkan. Ya. Tapi ketika tak terangkan pasti begitu kan gitu Pak. Makanya ngaji. Pengen terangkan nggak? Pengen terangkan. Ya misalkan gini, saya contohkan. Al ismur rabi'u tawi nama yang keempat. Ini sebenarnya asma birhatiin. Birhatiin itu Asmaul Husna tapi bahasa Ibrani. Birhatiin kari dan tarin turun majalin bajalin. Saya dulu hafal gitu. Hafal kalau itu mah. Nah, sekarang saya contohkan. Yang kalau tidak saya terangkan pasti orang akan menyangka ini adalah sihir. Ayat-ayat sihir itu. Iya, ayat sihir. Oke. Ini wa min khiwasi anna man katabahu barang siapa yang menulis samhahirin fi tobakan ing dalem mangkok. Piring gitu kan ya. Sab amaroten ing pitung 7 kali. Iya. Wa mangahu qaulu ta'ala, dan setelah nulis itu nulis walaqad aidna ila min qablu fanasi. Menulis itu wa karirha salasa marten, ayat tadi juga ditulis 3 kali. Ya. Jadi samhahirin. Kalau ragu-ragu samhirin itu apa artinya? Nah, apa itu samhirin? Samhirin orang artinya, Mas. Jadi itu nggak sembarangan.
Iya, iya, iya. Ini saya bacakan dulu Samhairin. Samhairin itu artinya dengan bahasa Arabnya ya qadiru ya qadiru. Ada yang mengatakan ya kafi. Iya, iya. Ya kafi atau yang azizu ya Jabbar. Iya, iya. Berarti Asmaul Asmaul Husna. Nah, Iya, iya. kalau nggak ngerti berarti oh iki kalimat yang tidak bisa dipahami karena nggak ngaji. Oke, iya, iya, iya. Kalau kita Samhairin apa? Samhairin. Pak Somad tuh ngomong apa gitu bahasa ngerti kan gitu kan. Iya. Tapi kalau terangkan oh ini Asmaul Husna yang sifatnya bahasanya bukan bahasa Arab. Iya, iya. Kayak sekarang Wahai Zat yang Maha Pengasih. Ya, boleh nggak? ya. Boleh nggak? Iya, boleh. Tapi ini kalau didengarin orang Inggris sono, oh itu kalimat yang bisa dipahami. Akhirnya ngomong itu sikir. Iya. Sama kan? Karena tidak mempelajari bahasanya. Oke, iya. Nah, ini kan ketika udah diterangkan. Tapi begitu ini di sini tapi keterangannya di depan. Oke. Ya, maka harus khatam kalau ngaji. Khatam harus selesai dan harus ada guru ya. Harus ada guru. Nanti nggak bisa ngartikan misalnya. Okay. Ada nggak tahu tujuan ini. Oh, bahasanya nggak bisa diartikan itu. Nggak tahu ini dia nggak ngaji waktu ngaji tidur. Yang di depan. Oke. Iya. Ini misalkan saya contohkan itu tadi. Kemudian setelah seperti itu Wakarir salah samaratin manga ismil matlub ditulis nama orangnya. Iya. Itu yang tadi wasma umihi. Wasyarabu alarik dan dia minum. Iya. Alarik berterus menerus, dikit-dikit 3 hari berturut-turut gitu misalkan ya. Salahu wa kairahu, maka orang tadi akan melupakan seseorang, wa kairahu lan benci orang itu kali bulan tidak mencintai orang itu. Nah, saya jadi dengar bahwa isi kitab itu salah satunya adalah untuk memisahkan suami istri yang mencintai. Nah, ini di sini adalah sihir nih, seperti itu. Sepertinya. Nah, tapi sekarang di indikasi ada yang mengatakan begitu gitu ini kan. Oke, iya, ya. Nanti saya teruskan dulu, nanti biar terangkan silakan, ya. Saya teruskan dulu, nanti baru saya terangkan, biar lengkap. Iya. Wadah kalau min khiwasi dan Musada menyebutkan min khiwasi dari khasiat kemanfaatan dari Samhairin yang artinya tadi apa? Ya qadiru ya aziyul, ya tadi kan? Ya Jabbar itu. Artinya sekarang Anna man katabahu barang siapa yang menulis anna man satu wong katabahu menulis sebuah wong ing Samhairin mi atamarotin 100 kali. Oke. Mau kali ta'ala sekretariat pengertian Gusti Allah Ta'ala wa alqaina bainu mengatawatal bodho ayat yom qiyamah wa alqaina dan ayat Gusti Allah wa alqaina aku nibaake bainahum antara mereka al ngadawata yang permusuhan wal bodho dan saling membenci. Itu kan ayat Allah itu Al-Qur'an ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Ma Ismail mujtama'in beserta nama kedua orang yang ingin dipisahkan. Iya. Ngalama layardo. Ingat? Ngalama layardo. Iya. Atas garis merah hubungan yang tidak diridhoi Allah. Sekarang gini, maksud saya. Iya. Pak Yusuf ya. Iya. Punya putri enggak? Punya putri. Seandainya pengen dinikahi orang kafir gitu kira-kira. Oh, iya. Boleh nggak? Seandainya terus terlanjur cinta gitu. Aku mau bunuh diri gitu ya. Mau bunuh diri gitu. Terus apa yang dilakukan? Ya pasti ada sebagian orang tua yang tidak setuju ya. Enggak, aku tanya Pak Yusuf. Tanya, ande. Ya, inisialnya jangan ke saya dong. Enggak, maksudnya diinformasikannya. Ini kan ke sini, kan kalian dapat ijazah. Enggak, ini ande dulu. Iya. Harus jelas. Jangan memaksa dong kalau guru. Apa aku terus begini berhenti? Enggak, ande. Aku enggak ande itu enggak ada. Iya. Ande seperti itu. Iya, oke. Kira-kira setuju enggak? Ya, sepertinya tidak setuju. Ya. Setuju. Terus andenya sekarang. Iya. Putrinya Pak Yusuf itu cinta banget. Pokoknya kalau nggak jadi sama dia, aku mati aja. Gitu. Apa yang dilakukan? Nah, itu diridhoi. Pasti berikhtiar lah ya, yang terbaik. Boleh kalau terbaik dipisahkan nggak pengennya? Nah, mungkin seperti itu. Nah, sekarang kalau beda agama, kalau dipaksakan menjadi apa? Kalau nikah pernikahan kira-kira? Nah, itulah di Indonesia itu sudah sangat sini, sulit. Jangan Indonesia. Aku tanya sini, ikhlas enggak? Ridho enggak? Kalau enggak ridho, kan dengan cara apa yang dibolehkan? Di sini dibolehkan ma'alama yardo. Kalau itu enggak diridhoi Allah, orang Islam haram dinikahin laki-laki. Iya.
Muslim. Ya. Makanya mau tidak mau daripada dia udah ngancem kalau nggak nikah sama dia, saya bunuh diri. Terpaksa, ya itu nggak terpaksa, dengan ikhlas dan rindu pakai kitab ini dipisahkan. Oke, jadi berikhtiar dengan doa itu. Nah itu, tapi jangan untuk misalkan Pak Yusuf dan istrinya. Nah itu yang nggak boleh. Persepsinya di sini sebetulnya ya salah persepsinya gitu untuk memisahkan kedua orang yang saling mencintai ini di sini salah persepsinya. Iyalah. Lah itu di sini jelas ngalama la yarudallah, hubungan yang tidak ridhoi oleh Allah. Iya. Gini, salah contoh lagi. Contoh ini masuk sihir enggak kalau kayak gini? Loh ini aja dari awal bukan sihir, asma Allah. Kok dikatakan sihir? Iya. Jadi isi yang salah persepsinya di sini ya. Emang sekarang pengen tidak melakukan ini di antara dua pilihan, bunuh diri atau nikah sama dia. Iya. Jadi pilihannya di sini. Pasti yakin nggak diridhoi oleh Allah. Iya. Wong dia tetap mau nikah ngikut agama sono. Iya. Jadi di sini ayat yang dituding bahwa ini adalah sihir untuk memisahkan suami istri gitu. Iya. Tapi saking cundalnya akal mikir, loh tujuannya kok mikir saya bukan seperti itu. Karena saya ngaji sama Mama Kiai diterangkan nih loh nang sing diridhoi Gusti Allah seperti ini. Contohnya kowe ndek anake kuwi pergaulane karo wong mabuk-mabuk terus-terusan. Iya. Nah, setelah mabuk-mabukan dia ikut mabuk-mabuk, bagaimana caranya supaya dia lepas dari lingkungan teman-teman yang mabuk? Maka teman-temannya tadi dipisahkan dengan cara ini biar dia nggak suka sama teman-teman tadi. Bukan tidak suka gimana, biar dia bisa menghindar karena dia tidak merasa nyaman dan nggak suka bergaul sama orang gitu. Iya. Ini tujuannya diridhoi Gusti Allah. Sihir bukan? Ya bukan loh Pak Suwiso. Oke. Piye toh sampeanku. Masa gitu sihir. Kecuali ini. Tadi tak praktekin ke Pak Yusuf, ke istrinya. Itu terus berarti istrinya pengen dinikahin sama teman saya umpama. Nah itu baru jadi sihir kemudian tidak bermanfaat ya memudarat. Itu pun nggak sihir. Itu nggak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Saya yakin nggak berhasil. Masa Asmaul Husna dikatakan sihir? Bodohnya Asmaul Husna kok. Iya. Kan gitu. Lanjut ya. Ada lagi? Ya. Kan gini. Fa innahu yahsulu bainahuma bughdun syadidun. Maka terjadilah di antara keduanya permusuhan yang sangat hebat. Wa yaftariqani dan berpisah. Bisa berpisah keduanya. Wala yajtama'ina dan dia tidak akan berkumpul ila yaumil qiyamah sampai besok mati. Di sini gitu. Mantap. Iya, mantap. Halaman berapa? Ini salah satu pemirsa, ini memang ada salah satu kaifiat di kitab ini untuk memisahkan itu kan ya, pasangan yang tidak diridhoi gitu kan ya. Ya enggak pasangan, bonan temen atau apa. Nah, sekarang begini, tentang katakan narkoba ya kan. Nah, narkoba kan salah pergaulan nih. Dipraktekkan ini. Lah iya. Ya kalau pengen misalkan supaya dia terbebas dari lingkungan itu kemudian dia pisah dengan itu ya jadi ini masalah terkabul nggak terkabul itu urusannya Gusti Allah. Iya. Kalau ngomong menjamin terkabul berarti dia adalah sebetulnya syirik sendiri. Makanya ditekankan ini sarana doa, zikir. Ya, manusia berusaha dan mintanya kepada Allah. Ya, jadi bukan. Terus dikatakan sihir mananya? Ya. Oke. Ya, sihir mananya sihir? Paham. Kira-kira ini pemirsa, Anda cukup memahami tidak ini penjelasan dari Ustadz Somad ini yang dikatakan bahwa ada ayat-ayat atau tata cara memisahkan pasangan di sini gitu ya. Seperti apa komentar Anda? Ya. Oke, lanjutan. Iya. Nah, hal yang seperti ini ketika kita tidak ngaji hanya membaca, oh ini untuk misahkan orang. Terus bayangannya ini misahkan suami dan istri. Ini untuk misahkan si A dan si B. Bukan seperti itu, bukan membuat permusuhan orang. Untuk memisahkan sesuatu yang Allah dan perjalanan tidak diridhoi oleh Allah. Itu caranya seperti itu Pak. Luar biasa ini. Sangat gamblang bagaimana keterangan Ustadz Somad. Makanya seperti apa yang dikatakan oleh Ustadz Somad, harus ngaji kepada ustadz yang paham
ustadz yang mempelajari jangan hanya sepotong-sepotong gitu kan, mengambil, apalagi mungkin referensinya dari medsos gitu kan ya. Nah, makanya saya bilang kan selalu pesan malah yardallah. Iya. Ini jangan digunakan melebihi batas kamu didolimi. Oke. Sampai setiap sesuatu yang ditulis di situ yang memberikan madarat itu pasti mu'alif pesen. Pesannya apa? Nek gue nyentil kan boleh disentil sebetulnya. Kita boleh nyentil, tapi nggak boleh melebihi sentilannya tadi. Oke, iya. Itu. Iya. Nah itu kalau bisa sabar. Nah, tapi kalau nggak sabar sekarang gini aja lah. Iya. Misalkan contoh yang terkecil. Ini ada orang yang tiap hari mukulin tetangganya, mukulin terus. Iya. Ya. Dan itu nggak, kita mau ngelawan nggak berani. Iya. Terus di sini ada umpama ini untuk mendoakan supaya dia lemah hatinya, atau bukan seperti itu, yang lebih supaya tangannya sementara apa jenenge? Oh iya. Yang bisa gerak umpama. Nah itu diperbolehkan nggak? Itu pun kan harus ada hukum. Harus ada hukum yang tertentu. Makanya Pak Yai pesan, ketika sini tujuannya negatif, ketika di kitab nih mungkin ini yang paling esensial sekali. Ini untuk semuanya, ini jajah Pak Kiai. Kalau di sini ada negatif yang sampai di sini untuk menyakiti orang, sebelum kamu praktekkan maka musyawarah dengan 40 kiai. Kalau di antara 40 kiai sudah setuju, silakan. Tapi kalau di antara satu saja nggak setuju, berarti nggak boleh. Tapi kira-kira setuju, pasti nggak boleh. Ini pesan Pak Kiai. Loh, kalau nggak ngaji nggak ngerti kayak gitu. Betul. Iya. Sesuatu yang kelihatan negatif pengen dipraktekkan harus musyawarah ke 40 kiai. Kiai yang alim, bukan Kiai Pak Kiai Yusuf. Yang alim maksudnya, yang benar-benar tahu hukum, tahu nih tafsir, tahu usul fikih, tahu hukum tahu. Jadi dia boleh enggak? Tapi di antara 40 kiai kok satu ada yang enggak ngizinin, berarti tidak boleh dijalankan. Oke. Itu karena wasiat guru. Dari guru. Mantap enggak? Mantap sekali. Iya. Jadi enggak sembarangan, itu untuk nyakiti orang. Piye lah, tapi ada syarat-syarat khusus. Itu baca doang. Ijazah itu kan begitu. Iki jangan digunakan yang enggak. Ini caranya begini. Kan gitu. Ya mu'alif kan sama. Yang mengarang kitab juga sama pesannya. Pak Kiai saya juga sama. Dan itu dari Pak Kiai, dari juru mu'alif ke Pak Kiai, ke guru sampai saya. Itu sama pesannya seperti itu. Tad, ini Mambaul Hikmah itu karangan siapa nih buku ini? Syekh Ali Imam Al-Kabir, Al-Hakim, Asy-Syahir, terkenal zaman dulu itu. Abil Abbas Ahmad bin Ali Al-Buni. Tahun berapa ini? 622 Hijriah. Oke, 622 berarti sama gitu dengan Syamsul Ma'arif dengan beliau. Jadi sanadnya pun sama gitu. Sama. Sampai ke Rasulullah. Ya ini sama. Oke. Pemirsa pada Suara TV cukup gamblang. Ada closing statement. Nah, ya udah gini. Untuk pemirsa semuanya, jadi kita itu ketika menyimpulkan sesuatu, melihat sesuatu itu jangan pernah melihat hanya sekitar dohir. Tanyakan dulu pada orang yang ahlinya, baru menyimpulkan. Ketika kita pengen menyimpulkan baca kitab Ki apa sikir atau bukan, itu tanya yang ahlinya dulu. Jangan tanya orang yang memang dia nggak berpihak. Gitu kan. Sekarang gini, lah kita mazhab Syafi'i, kita bertanya kunut kepada mazhab lain. Kemudian subuh gimana? Nggak usah, kan gitu, ya sama lah. Betul, ya. Ya kita yang sejalan, ya sama. Maka ketika kita pengen mengetahui, tanyalah sebelum kita ngomong apakah ini baik buruk, itu gimana? Itu konfrontkan kepada ahlinya dulu. Setelah ahlinya barulah di situ menilai. Jangan belum baru dengar dari YouTube si A berkomentar gini, si A begini, kemudian apa? Ini sihir, itu ilmu sesat, itu ilmu setan, itu ilmu gendruwo, itu ilmu iblis dan lain-lain. Nah, karena sihir itu identik, karena kembali sihir itu adalah bantuan dari jin. Jadi kitab ini Anda pelajari di Pondok Pesantren Termas, Jawa Timur. Oke. Jadi ketika ada orang yang mengatakan bahwa kitab ini isinya sihir, Anda sangat terusik untuk mengomentari seperti ini. Saya yakin dia belum baca. Kalau baca dia mungkin tahu-tahu yang saya terangkan tadi saja. Itu kan pakai sholat. Dulu yang dibaca Astagfirullahaladzim. Iya kan? Betul. Itu kalau sihir pun saya, ya sumpah-sumpahan nggak apa-apa lah kalau itu memang sihir itu tadi itu. Yang caranya yang seperti itu kok dikatakan sihir. Oke, Ustadz luar biasa nih.
Ustadz ini bukan Ustadz kaleng-kaleng, sudah mengenal berbagai kitab, kitabnya pun banyak di sini, dan juga seorang hafiz Quran. Sanad keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama Pak. Semoga mencerahkan pemirsa pada Suara TV. Jangan lupa like, share, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.